Nah, ini adalah penampakannya Vespa tua memakai cakram. Ini adalah master remnya, selang buat rem cakram gue masukin ke dalam batok dan dihubungkan ke dalam forek. Yang di sini gue pakai forek kaki 2 atau Vespa VX eksklusif dan sejenisnya. Cara ini dia. Nah, ini dulu keluar, masuk ke dalam. Nah, udah keluar seperti ini. Nah, ini adalah penampakan pala babinya. Ya, gue menggunakan jenis yang piston single atau single piston. Nah, ini adalah trombolnya udah terpasang, cakramnya. Kalau model seperti ini sekarang udah banyak banget dijual di online. Kalian tinggal klik aja di pencarian Google. Nah, ini adalah kalipernya, bracket kaliper, bracketnya. Wah, ini adalah bracketnya, udah satu set. Kalau kalian mau mencari itu gampang sekali, sekarang udah banyak banget yang dijual online. Kita pasang dulu kalipernya, bracket kalipernya kita pasang dulu. Ini jenis robahan, tinggal kita masukin saja. Udah ada kelaharnya juga, udah ada kelahar bambunya, udah terpasang. Kita tinggal melakukan pemasangan si bracket kalipernya ini. Nah, setelah terpasang, nah di sini kalian harus ingat, jangan lupa pasang klip pada bagian asnya. Nah, ini dia jenis klip di as rodanya nih, seperti ini. Tinggal kita masukkan dan kita tekan dengan menggunakan media obeng seperti ini caranya. Klak, udah bunyi, berarti posisinya udah pas, sudah masuk. Nah, lakukan dengan perlahan, dengan santai dan akurat. Oke, sudah terpasang dengan pas, dengan aman. Nah, baru selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dulu si bracket kalipernya ini ke bagian shock breaker depan. Nah, ini dia, kita masukkan dulu dudukannya ini, kita paskan. Setelah lubangnya pas, baru kita melakukan pemasangan si bautnya. Nah, di sini menggunakan 2 buah baut ukuran 13. Biasa kan kalau di PSP itu bautnya ganjil-ganjil seperti ini gitu. Dengan menggunakan dia palu untuk menggotongkan atau untuk melakukan pemasangannya. Kalau belum pas, kita nyari posisi yang pas, ketok sedikit. Nah, udah masuk, tinggal sisanya adalah melakukan pemuran dan pengencangan. Kita masukkan dulu satunya lagi, kita melakukan satu persatu pemasangan supaya kerjaan kita itu tidak berantakan dan terpasang dengan maksimal dan kinerjanya pun hasil maksimal. Kita lakukan dulu pemasangan ringnya. Nah, kita lakukan pemasangan ring dan murnya. Lakukan pemasangannya dengan benar. Untuk pengencangan di sini biasa kita menggunakan kunci, boleh menggunakan kunci 12, 13. Di sini kan kuncinya 13 ring, atau lebih enak lagi kita melakukan pemasangan dengan menggunakan T13. Karena pada dasarnya baut-baut yang ada di dalam di Vespa itu adalah baut-baut atau mur-mur yang ganjil. Seperti ini, kita melakukan pemasangan bautnya dulu, lakukan pengecaran secara maksimal. Kita lakukan satu persatu, kita cek kencang apa enggak. Nah, langsung kita, karena untuk mengefisienkan waktu, kita lakukan dengan maksimal satu persatu. Lakukan belakangnya ini kita ditahan dengan menggunakan kunci pas 13. Karena kalau nggak ditahan seperti ini, pasti si mur ikut muter juga.
lakukan pengencangan dengan maksimal, karena ini vital juga. Kalau kurang kencang pasti performa di jalan shock breaker tidak maksimal. Nah, ini dia sudah terpasang, udah pas, bracket juga udah terpasang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena kita untuk mengefisienkan waktu, sekali jadi dan tidak bercabang. Nah, sekarang kita langsung akan melakukan pemasangan si trombolnya plus si piringan cakram ini sudah terpasang. Kita masukkan. Nah, udah pas. Baru karena di sini kita lihat tuh, kita akan melakukan pengencangan dengan menggunakan mur supaya untuk mendapatkan efek si trombol ini terdorong masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Kalau kita getok kan susah banget ya untuk masuk ke dalam. Caranya makanya gua sengaja supaya tidak melakukan, sudah biar maksimal si trombol bisa terdorong ke dalam, gua melakukan pemasangan dengan menggunakan mur ini, pengencangan mur. Nah, akhirnya kan si trombol tergeser ke dalam, udah pas banget posisinya. Nah, baru kita buka lagi si murnya ini karena kita kan belum melakukan pemasangan ringnya. Kita buka dulu karena tadi kan kalau kita langsung pemasangan ring itu si drat kita nggak kena, karena kan dapatnya dikit banget drat di asnya. Makanya gua dorong dulu langsung pakai mur dulu, baru selanjutnya melakukan pemasangan si ringnya. Nah, ini adalah jenis ringnya. Kalau nggak pakai ring seperti ini, biasanya si trommel ini berputarnya agak ketahan, karena gue menggunakan jenis mur yang model mahkota ini. Nah, baru kita akan melakukan pengencangan secara maksimal. Langsung aja kita melakukan pengencangan secara maksimal untuk supaya tidak kerja dua kali dan tidak kerjaan kita juga bisa maksimal. Karena urutannya seperti ini. Nah, itu kan udah pas banget, perputarannya udah pas. Nah, selanjutnya baru kita akan melakukan si pemasangan pala babi ke kalipernya. Caranya tinggal masukkan aja seperti ini. Lihat, kita cek kanvas sudah terpasang, udah aman. Ini adalah jenis pala babi piston satu atau single piston. Baru kita akan melakukan pemasangan pala babinya. Kita pasang si bautnya, karena di sini kan ada celah, ada rongga. Kita akan melakukan pengganjalan di bagian antara pala babi ke kaliper bracketnya ini seperti ini. Dan kalau di atas kita melakukan pengganjalan, posisinya pas. Nah, di bawah juga kita harus melakukan pemasangan ring juga untuk pengganjalan. Kalau kita nggak pas, kalau kita melakukan bawahnya nggak melakukan pengeringan juga, pengganjalan, itu hasilnya akan nggak maksimal alias nggak maksimal. Masalah lagi pengganjalan di bagian antara bracket dan pala babi cakramnya ini, dan selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pengencangan baut dengan maksimal, bisa menggunakan kunci ring 12-13 atau dengan lebih enak lagi hasil maksimal kita melakukan pengecekannya dengan menggunakan T12 seperti ini. Kita tes, oke, berputar dengan selayaknya tanpa beban, kita putarnya berarti aman, pemasangan kita pas. Nah, baru pas banget itu, pas banget dia melakukan pengeremannya pas, udah cakep banget dapatnya. Baru kita akan melakukan pemasangan si bannya, si peleknya ini. Kita akan melakukan pemasangan si peleknya ini karena kerjaan kita udah pas juga, udah pas, si cakramnya udah dapat pas, udah mantap. Baru kita akan melakukan si, nah ini dia pemasangan si roda depannya ini. Kita pasang dulu satu persatu si mur roda depannya ini.
Sekarang kan di sini posisinya juga si tromol udah aman, tadi udah kita kencangkan, jadi kerjaan kita udah aman. Kita cuman finishing akhir yaitu tinggal melakukan pengencangan si roda depan seperti ini, roda depannya dengan menggunakan media kunci T12, karena kan yang dipakai di sini buat di roda gua pakai ukuran mur yang 12 roda seperti ini. Lakukan dengan seksama, dengan cermat, dan harus kencang karena ini adalah bagian roda, salah satu bagian yang tervital juga. Nah, kita tes, mantap, berputar dan beban, kita rem, wah mantap sekali. Nah, begitulah cara pemasangan si Datram buat di Vespa Super, langkah-langkahnya semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dari gua Asep Giring.